Kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua telah memasuki babak akhir. Satu persatu terdakwa perintangan penyidikan menjalani sidang putusan majelis hakim. Dua terdakwa perintangan, Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto, divonis pidana 10 bulan. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV Intan Azhar untuk Anda. Dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 bulan. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SHS SIK. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Tak hanya kasus pembunuhan berencana, namun perintangan penyidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua juga telah memasuki babak final. Terdakwa yang terlibat dalam perintangan penyidikan kini satu persatu tengah menjalani sidang putusan menanti nasib hukumannya yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Kasus perintangan penyidikan kematian Yosua pun memasuki babak final. Satu persatu terdakwa perintangan penyidikan telah menghadapi sidang putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim pun menjatuhkan pidana 10 bulan penjara kepada mantan Wakadan Biro Paminal Divpropam Polri yang terlibat dalam pengerusakan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo. Arif Rahman Arifin terbukti melakukan pengerusakan terhadap barang bukti CCTV yang disimpan di dalam laptop milik Baikuni. Terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Dalam pertimbangan majelis hakim, Arif disebut tidak profesional sebagai seorang perwira polisi sehingga menyebabkan pengusutan kematian Yosua sempat terkendala. Namun majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa poin yang meringankan Arif Rahman Arifin, diantaranya bersikap sopan dan dinilai kooperatif selama jalannya persidangan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan Brigadir Yosua Huta Barat menjadi terang. Keluarga Arif pun larut dalam tangis ketika majelis hakim membacakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ayah Arif yang juga merupakan seorang purnawirawan kepolisian bersujud syukur atas vonis yang dijatuhkan kepada putranya. Sementara tim kuasa hukum pun kini tengah mendiskusikan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kliennya dalam perintangan penyidikan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sebagai orang Muslim, sesuai dengan keyakinan saya, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas vonis yang telah diberikan oleh pada hakim yang telah diputuskan dan telah atas perintah daripada Allah melalui hakim-hakim yang telah melaksanakan proses persidangan ini dengan baik. Berkaitan dengan banding ini kan menjadi haknya terdakwa ya. Jadi peran kami itu hanyalah defending daripada rights-nya terdakwa. Jadi defending his right gitu. Jadi semuanya sangat bergantung dengan terdakwa ya. Penilaian terdakwa apakah akan banding atau tidak itu menjadi haknya terdakwa. Nah ini yang sedang juga perlu kami diskusikan gitu, bagaimana terkait dengan pertimbangan ya ratio decidendi yang tadi disampaikan oleh majelis hakim.
Jika sebelumnya majelis hakim menjatuhi hukuman selama 10 bulan penjara kepada Arif Rahman Arifin, kini giliran Irfan Widianto yang tengah menghadapi sidang putusan. Arif dan Irfan dinilai bersalah oleh jaksa penuntut umum lantaran dinilai terbukti melakukan perintangan penyidikan terhadap tewasnya Brigadir Yosua. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Arif dan Irfan dengan hukuman selama 1 tahun penjara. Sementara terdakwa lainnya, Irfan Widianto, yang berperan mengganti DVR CCTV di pengamanan Kompleks Polri Duren 3, disebut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dakwaan primer jaksa penuntut umum yang tertuang dalam putusan majelis hakim. Sama dengan rekan sejawatnya Arif Rahman Arifin, majelis hakim pun menjatuhi pidana 10 bulan kepada Irfan Widianto yang telah mengambil DVR CCTV di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo tanpa sesuai dengan prosedur dan wewenang sebagai seorang penyidik. Terdakwa Irfan Widianto SH.SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau melawan hukum, melakukan tindak apapun yang berganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SH.SIK. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Berikut. Irfan yang saat itu menjabat sebagai perwira menengah di Bareskrim Polri mengganti DVR CCTV yang kemudian menjadi barang bukti penting keterlibatan Ferdy Sambo dan skenario tembak-menembak yang selama ini telah dibangun. Dalam menjatuhi hukuman, majelis hakim pun menimbang beberapa poin yang meringankan bagi Irfan Widianto. Irfan yang merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian pada tahun 2010 dan karir Irfan yang cemerlang di kepolisian menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam memutus vonis terhadap Irfan Widianto. Keadaan yang memberatkan. Terdakwa merupakan perwira Polri yang seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. 2. Terdakwa merupakan salah satu penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang seharusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, namun malah tidak turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengibatkan perilaku sistem ekonomi dan atau anggota sistem menjadi tidak benar mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan. Kendaraan yang meringankan. 1. Terdakwa telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan di Indonesia dan lulusan Akpol terbaik tahun 2010. Akan tetapi dalam putusan tadi ada hal yang sangat menarik buat kami penasihat hukum karena ada dissenting opinion di mana salah satu anggota majelis hakim menyatakan bahwa Irfan Widianto ini tidak terpenuhi unsur pasal yaitu dengan maksud bahwa Irfan ini tidak memiliki maksud atau tujuan sehingga mengakibatkan rusaknya DVR seperti ini. Dan satu lagi hal yang membuat kami penasihat hukum sangat terharu, kami benar-benar meneteskan air mata dalam putusan ini, bukan air mata yang buat-buat. Majelis hakim menyatakan dalam hal yang meringankan bahwa, dan ini benar-benar dianggap oleh majelis hakim bahwa Irfan Widianto ini adalah seorang yang telah mengabdi kepada Polri dengan prestasi yang sangat baik. Ia adalah seorang lulusan Adi Makayasa di angkatannya 2010. Irfan pun merupakan satu-satunya terdakwa perintangan penyidikan tewasnya Yosua yang hingga kini belum menjalani sidang etik Polri. Irfan pun mengungkapkan kerinduannya untuk kembali bertugas sebagai seorang anggota kepolisian. Di akhir persidangan pun Irfan menyebut menerima putusan majelis hakim sebagai salah satu resiko dalam menjalankan tugas. Pak Irfan mungkin mau kasih tanggapan Pak untuk ini? Ini resiko tugas bagi saya. Arif Rahman Arifin, Irfan Widianto, serta terdakwa lainnya memiliki peran masing-masing dalam hilang atau rusaknya CCTV yang kemudian menjadi barang bukti atas tewasnya Brigadir Yosua. Namun, terdakwa perintangan penyidikan ini secara tidak langsung adalah korban atas sistem atau salahnya pemahaman jiwa korsa Polri yang selama ini hidup di dalam tubuh Polri. Rizka Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.